Cuk. Pon. Good. Belum. Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Kembali lagi bersama dengan saya Woro dan tim Warta Jawara di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia. Beberapa episode yang lalu kita sudah membahas sekilas tentang sejarah PSNU Pagar Nusa. Dan ini ternyata mengundang perhatian lebih dari para Sobat Jawara dan adanya request untuk mengulas lebih dalam tentang PSNU Pagar Nusa ini. Untuk memenuhi request tersebut, saat ini kami sudah berada di kediaman Bapak Ahmad Sukarman di Kota Caruban, Kabupaten Madiun. Beliau ini adalah Ketua Harian PSNU Pagar Nusa Kabupaten Madiun. Beliau juga salah satu tokoh pendiri PSNU Pagar Nusa Kabupaten Madiun, serta salah satu tokoh penting dalam terbentuknya Kabupaten Madiun Kampung Pesilat. Nah, setelah ini kita akan berbincang dengan beliau untuk mengulik lebih dalam dan lebih jauh tentang PSNU Pagar Nusa secara umum dan khususnya di wilayah Madiun. Namun bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru informasi seputar dunia bela diri di Indonesia. Selamat sore Pak Sukarman. Ya. Senang bisa bertemu dengan Bapak. Ya, PSNU Pagar Nusa ini menjadi sebuah hal yang menarik buat kami dan pastinya juga buat para Sobat Jawara karena adanya request khusus untuk kami untuk lebih membahas lebih mendalam tentang PSNU Pagar Nusa ini. Iya. Dari banyak informasi yang kami peroleh, PSNU Pagar Nusa ini didirikan oleh para kiai Lingwe. Bisa Bapak ceritakan bagaimana sejarah berdirinya PSNU Pagar Nusa ini, Pak? Iya. Memang sebenarnya gini, PSNU Pagar Nusa itu sebelum terbentuknya sebuah wadahnya suatu pencak silat yang dibahas Nahdlatul Ulama, dulu awal terbentuknya karena didasari dengan banyaknya sebuah pencak silat yang di kalangan kala dulu adalah di pondok-pondok pesantren. Jadi dari itu di pondok-pondok pesantren bagaikan kayak jamur yang bertaburan. Terus akhirnya dari para ulama NU akhirnya ingin membuatkan suatu wadah daripada pencak silat tersebut di dalam namanya Nahdlatul Ulama atau PNU. Akhirnya para kiai ulama NU mengadakan musyawarah yang pada waktu itu insya Allah pada tahun 1985 di Pondok Jombang Tebuireng. Kala itu semua tokoh-tokoh
tidak pendekar itu dikumpulkan di sana, dan di situ akhirnya kita musyawarah. Dalam permusyawarah tersebut, yaitu tadi intinya ingin membuat wadah pencak silat di NU. Terus akhirnya berjalan, bergulir dengan waktu, seiring dengan waktu terus berjalan, dan akhirnya pada tahun 96, tepatnya insya Allah tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Lirboyo Kediri, dan di situ dicetuskan dengan nama, yaitu pertama dulu ada pencak NU yang akhirnya dikatakan menjadi LPSNU, Lembaga Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Kenapa lembaga? Karena kala itu masih dalam wadah atau pembentukan pembinaan di Nahdlatul Ulama. Nah akhirnya di situ disusunlah siapa yang jadi kepengurusannya. Akhirnya di situ berdasarkan dari pengamatan para kiai-kiai host NU, para ulama NU, maka yang tepat untuk dipilih menjadi ketua kala itu sebagai ketua umumnya yaitu Kiai Haji Abdullah Maksum Jawari atau Gus Maksum. Terus di situ akhirnya beliau sekaligus diangkat menjadi ketua umum dan selaku menjadi guru besar Paganusa. Dan bergulir waktu terus seiring berjalan, akhirnya dengan adanya perubahan dan pengembangan Paganusa ke depan, akhirnya Paganusa itu dirasa sudah bisa bermandiri. Akhirnya dalam muktamar NU akhirnya dikupas, dijadikan bukan lembaga lagi tapi sebuah ikatan dari IPSNU Paganusa. Jadi Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Paganusa. Nah dari situ juga berjalan seiring waktu tahun ternyata juga perkembangannya mulai bagus dan kira-kira untuk mengelola manajemennya sudah bisa dalam berumah tangganya. Maka akhirnya hingga saat ini dibentuk menjadi Pencak Silat NU Paganusa, atau istilah bahasa kita kan BANOM, badan otonom. Berarti kalau sudah dikatakan semacam itu berarti kita ini sudah punya anggaran rumah tangga sendiri. Karena dari itulah gulirnya perjalanan sejarah mulai dari LPSNU Paganusa, IPSNU Paganusa, akhirnya menjadi PSNU Paganusa. Karena di dalam Paganusa itu notabene memang wadah toh, katakan kayak rumah, tapi di dalam itu basicnya banyak. Karena para pendekar dulu sebelum Paganusa terbentuk mereka sudah punya perguruan. Ada yang namanya dari aliran umpama, salah satu contoh lah aliran-aliran di situ banyak, ada Cimandi, ada Gasmi, ada apa macam-macam di situ. Maka karena sudah tertata seperti ini kita khidmat NU, akhirnya jadilah satu wadah namanya Paganusa. Gitu. Ya. Ya. Saya juga sempat mendapat informasi bahwa PSNU Paganusa ini menaungi berbagai aliran atau perguruan pencak silat. Ya, betul. Kira-kira ada berapa aliran perguruan pencak silat yang dinaungi oleh PSNU Paganusa ini? Itu yang tingkat nasional atau yang di tingkat Kabupaten Madiun? Nasional boleh, Kabupaten Madiun juga boleh. Karena gini, kalau kita mengacu tingkat nasional tentunya banyak ya, Iya. banyak. Itu ada kurang lebih ada 100-an lebih lah, 130-an lah. Yeah. Kalau kita ngomongnya skupnya ada di Madiun, itu ada kurang lebih 3. Kalau di Madiun yaitu Gasmi, Cimandi, dan Silamba yang ada di Madiun. Kalau sekarang nasional jelas banyak, karena kan Iya. macamnya ada aliran dari luar Jawa, Iya. ada aliran yang dari Jawa Barat, notabene semua kan punya perguruan masing-masing kalau itu. Iya. Jika diperkenankan, karena ini cukup menarik Pak, kira-kira hal apa yang mendasari para pendiri PSNU Paganusa ini menjadikan Paganusa sebagai sebuah wadah bagi berbagai aliran pencak silat? Dikarenakan ini, ya tadi sudah saya ungkap dari awal bahwasanya
dulu pencak silat itu pengembangan mulai dari pondok pesantren. Nah, di dalam pondok pesantren itu otomatis selaku yang menjadi tokohnya atau pendekarnya kala itu adalah para kiai-kiainya. Nah, gitu. Nah, karena daripada ini ibaratnya salah orang bahasanya sendiri, maka karena kita adalah tujuannya untuk berkhidmat di NU, akhirnya oleh para tokoh-tokoh NU maka dibuatkanlah wadah Paganusa supaya tujuannya adalah untuk mempersatukan, ya mempersatukan dalam satu misi, yaitu kita itu syiar dan berkhidmat di NU-nya melalui jalur pencak silat. Dan mengingat biasanya aliran memiliki, setiap aliran itu memiliki ciri khas masing-masing. Ya, Ya. betul. Bagaimana PSNU Paganusa ini membina dan mempersatukan semua aliran tersebut dalam satu wadahnya. Iya, memang. Kan macam-macam ya. Iya betul. Karena kita memang unik. Iya, unik. Iya. Karena di Paganusa ini kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita macam-macam, tetapi kan satu wadah di dalam Paganusa. Nah, untuk mempersarani mereka bisa menjadi satu di Paganusanya, pertama yang jelas caranya adalah kita memberikan tentang wawasan-wawasan di dalamnya adalah kalau masalah ke-NU-nannya, khidmat kita di NU, gitu. Terus yang kedua, kita ada tradisi juga di Paganusa itu, yaitu dengan namanya adalah pencak dor. Ya, pencak dor atau dikatakan sebagai pencak tarung bebas, yang dimana itu karena tradisi kita di Paganusa untuk mempertemukan, ya, dan itu mempertemukan, dan itu untuk supaya nanti kita akan mengenal dengan satu dengan yang lainnya. Kita tidak memperdulikan, tidak mempunyai jiwa yang fanatisme yang selalu untuk ini saya dari aliran ini, saya dari ini, tidak. Tetapi di situ akhirnya bertemu dalam suatu wadah di dalam kancahnya pencak dor. Kita di situ ibaratnya kayak studi banding, ya dengan keahliannya masing-masing. Kita bertarung di sana dengan kita bahasanya ini dari guru kita, yaitu guru besar kita memberikan istilahnya amanat bahasa yang harus kita depankan, yaitu di atas lawan, di bawah kawan. Ibaratnya kita ketika tarung di atas memang itu lawan, tetapi setelah tarung kita turun di bawah, ini kawan. Nah, malah kalau kita lihat pencak dor di atas tarung itu sampai berdarah, kadang tidak ada rasa dendam di situ. Kita turun di situ ya makan bareng. Padahal ya itu tadi sudah tarung di atas, berambisi saling menjatuhkan. Tapi alhamdulillah karena kita mengacu lagi, kita ini berkhidmat di NU, kita bukan siswa atau murid, tapi kita santri-santri yang ada di Paganusa. Nah ini, itulah sarana untuk kita bisa menjadi satu, ada kancahnya, event kayak pencak dor dan sebagainya. Terus yang kedua, selalu mengedepankan kita, jangan lupa bahwa kita ini adalah Paganusa, anaknya NU, dan kita harus selalu bela kepada Bapak kita. Gitu, ya. Baik. Karena semua aliran tersebut disatukan dalam satu wadah, yaitu PSNU Paganusa. Apakah kemudian ada penyeragaman jurus, pakaian seragam, dan materi tingkatan? Nah, sistem tingkatan, karena kembali lagi mengingat setiap aliran tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Ya, betul. Nah itu memang ada di ajuan kita, karena tadi sudah dari kita bahwa kita sudah berarti mandiri, sudah punya PDART, yaitu peraturan anggaran dasar rumah tangga. Disitulah kita ada aturan di mana kita masuk di dalam sana gabungan di apa istilahnya Paganusa. Di situ adanya sebuah aturan yang harus kita taati, yaitu menurut PDART yang ada. Karena sistem di Paganusa
yaitu mulai ini kita ceritakan mulai runtut aja biar tidak Iya. lebih salah. Iya. Ya. Dari awal dari aturan tersebut itu kan ada ditata di situ. Yaitu kalau kita adanya namanya mulai dari atas kongres, ya kongres untuk menentukan ketua umum dan sekaligus untuk rapat mengenai program dan sebagainya. Nah, di situ lahirlah nanti PDART yang akan dikeluarkan aturan-aturannya. Itu memang ada. Nah, di situ salah satunya ya seperti Mbak tadi yang bilang, apakah ada penyeragaman gerakan? Ada. Walaupun kita mengajunya gini, silakan untuk mempertahankan seni pencak silat apa istilahnya tradisi yang dimiliki, tetapi kita harus ada namanya sebuah kesamaan, yaitu tentang masalah penghormatan, salam daripada rusa, entah sampai ini dari mana, dari Kasmi, dari Cik Mandi, dari mana, monggo, tapi di situ nanti ada namanya salam pakai rusa. Nah, semua harus bisa wajib untuk menjalankan itu. Itu adalah sebagai keseragaman awal. Terus menurut PDAT yang kedua menerangkan bahwa di situ pakaian atau seragam itu harus sama, yaitu kita secara PDAT secara nasionalnya adalah pakaian kita hitam dengan sabuk berwarna hijau. Ini adalah yang harus. Jadi dari situ penyeragaman semua daripada aliran yang ada di Pagarusa dari Hanta. Kalau mungkin suatu saat Pak tahu itu ada yang pakaian merah-merah, itu adalah pakaian secara internal dari perguruan aliran tersebut. Ya, kalau kita keluar secara eksternal, secara nasional, itu sebagainya hitam dengan sabuk berwarna. Inilah. Iya, kalau untuk tingkatannya sendiri Pak, ini gimana? Diseragamkan atau mereka menurut alirannya masing-masing? Kalau tingkatannya tentunya menurut dengan keragaman daripada perguruan masing-masing, alirannya masing-masing. Ya, seperti hal contoh di Madiun aja, ya kita setelah menjadi pengurus, umpama dari aliran A ini mau mengadakan sasahan gitu ya, kita akan ada program di Madiun itu sasahan kan sampai 2 kali, yaitu di bulan Muharram atau bulan Syawal sama bulan Rajab. Ya. Dan di situ kita membuat aturan kalau sasahan nanti tentang administrasi, ya administrasi identitas atau legalitasnya itu adalah dari kepengurusan bersama. Tapi kalau nanti mengenai tentang tingkatannya atau bahasanya yaitu atau gemblengannya, bahasanya itu adalah nanti dari aliran itu masing-masing. Oh, begitu. Ya, itu adalah sebagai sarana untuk supaya kita menghormati di dalam aliran itu masing-masing. Ya. Saya sempat googling, baca-baca dan lihat video di YouTube tentang PSN Pagarusa. Dan sepertinya salah satu yang khas dan dikenal oleh masyarakat di Pagarusa ini adalah tentang kemampuan tenaga dalamnya. Nah, apakah tenaga dalam ini memang menjadi materi yang wajib ada di semua aliran atau perguruan pencak silat yang dinaungi oleh PSN Pagarusa, Pak? Memang gini, memang itu adalah bagian yang ada dan sangat terpenting di dalam Pagarusa itu sendiri. Kalau kita belajar, karena di sini belajarnya pertama tujuan kita adalah membentuk dan membina santri Pagarusa itu berjiwa akhlakul karimah. Terus yang kedua yaitu kita dalam materi pembelajaran yaitu tentang dohir atau fisik secara lahiriah. Yang ketiga yaitu pembekalan secara batiniah, yaitu termasuk seperti halnya tadi yang disampaikan tadi, itu memang betul bagian yang terpenting kayak kita harus memiliki daripada tenaga dalam itu sendiri tingkatan-tingkatan tersebut. Jadi pembekalan secara lahiriah maupun batiniah, dohir maupun batin. Ini bisa Bapak jelaskan
apa makna filosofis dari logo PSRU Pagar Nusa? Ya, memang kita kalau di logonya Pagar Nusa itu ya, jelas di situ juga mengacu karena kita adalah warga bentuknya NU, kita itu juga harus seperti NU itu ya, karena di dalamnya itu gambar dunia, dunia, memang kita bisa menjadikan suatu rasa contoh seluas-luasnya dari dunia. Yang kedua di situ ada namanya bintang, jumlahnya dengan 9, itu mengkarakterkan bahwa kita warisan yang kita pelajari baik secara dohir maupun batin, secara fisik maupun lahir maupun batin itu adalah warisan daripada para wali songo. Itu di situ ada namanya Trisula, di tengahnya itu melambangkan bahwa sistem kepengurusan yang ada di dalam Pagar Nusa itu adanya sistem, yaitu mulai adanya tingkatan pusat, cabang, dan anak cabang hingga sampai ke bawah. Nah seperti itu. Dalam arti Trisula 3 susila yang ada yaitu dalam sebuah tingkatan. Ya. Di dalam logo itu ada Trisula. Ya. Apakah Trisula itu menjadi senjata khas PSRU Pagar Nusa? Oh tidak. Apa ini senjata khasnya ya, Pak? kalau Trisulanya yang ada di Pagar Nusa, yang ada di logo itu mencontohkan tadi saya terangkan bahwa di dalam Pagar Nusa itu kepengurusannya itu yaitu adanya istilahnya tingkatan dan tingkatan pusat, cabang, anak cabang dan sebagainya kan itu. Terus ya kalau senjata khasnya Pagar Nusa itu apa? Ya senjata kita sesuai dengan aturan bahwa pencak silat itu adanya sebuah senjata satu yang beralurkan tentang tradisional ya, kayak mungkin celurit, kayak mungkin Trisula, mungkin pakai toya, mungkin pakai golok, pedang dan sebagainya. Itulah senjata yang tradisi kita tetap bukan menghaskan salah satu. Oh gitu. Jadi apapun yang tradisional silahkan. Iya, betul itu. Jadi ini logonya Trisula, berarti senjata Trisula. Iya. Saya kira semuanya kita mencari. Ya. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan PSRU Pagar Nusa baik di Indonesia maupun internasional? Ya, alhamdulillah untuk pengembangannya Pagar Nusa ini sudah mendunia. Ya, sudah mendunia. Bahkan kemarin saudara kita sudah ada di Malaysia, di Jepang, bahkan dari sini aja dari Madiun kemarin pelatih dari sini sekarang dari pelatih di Jepang. Alhamdulillah di sana. Terus di Virginia dan sebagainya. Ya, tapi kalau mengenai tentang pengembangan Pagar Nusa, alhamdulillah sampai sekian tersebut, jadi sampai dunia dari sana. Ya, untuk di wilayah Madiun sendiri Pak, bisa Bapak ceritakan bagaimana sejarah PSRU Pagar Nusa ini masuk ke Madiun? Mengingat Madiun ini sangat terkenal dengan pencak silat dan banyak perguruan silat yang lahir dan berpusat di Madiun. Ya, memang kalau kita mengacu di Madiun, ibaratnya kita ini kan pendatang, kita merantau bareng pendatang, karena asal kita kan bukan dari Madiun. Jadi kita awalnya di Madiun dulu, sebelum terbentuknya kepengurusan yang istilah saat ini dengan istilah nama cabang pada Madiun, dulunya itu sudah berkembang. Itu ada pencak era tahun sekitar 80-an lah, kala itu pengembangannya masih kedaerahan atau masing-masing, yaitu ya seperti awal berdirinya sebelum berdiri Pagar Nusa. Jadi kalau di Madiun dulu ada yang tokoh beliau ini dulu mengembangkan Pagar Nusa, beliau adalah seorang pendekar, namun almarhum Mbah Saidi yang ada di wilayah Melandung, jadi pakotan ke barat itu dulu. Terus ada lagi yaitu mengembang ke Sobra, wilayah Sobra sini juga ada almarhum Mbah Yai Abdul Manaf. Terus akhirnya mengembang di wilayah utara lagi, yaitu di Pondok Pesantren Anutiyah Maula Asri, ada lagi Haji Muhammad Mutarom Mustarong. Terus mengembang ada di wilayah utara, Madiun Utara, yaitu di Kenceng,
dia adalah almarhum Yai Masuri. Terus ini ada keselatan di Pondok Pesantren Al Jabariyah, yaitu dia adalah Pak Yai Haji siapa Mbah Slamet itu. Nah, terus dulunya bersemacam itu dulu. Terus akhirnya bergulir dengan waktu, dengan pengembangan, Gus Maksum sendiri kala itu pada tahun 91 beliau langsung buka sendiri di wilayah Caruban sini, di wilayah Wijayan. Nah, itu. Nah, akhirnya berkembang masing-masing secara kedaerahan, tetapi belum terkumpul dalam suatu kepengurusan organisasinya. Ya, terus pada tahun sekitar 2001 itu baru nanti terbentuknya suatu kepengurusan, yaitu istilah sekarang yaitu cabang Pagarusa Kabupaten Madiun. Sebelum 2001 dulu ada, yaitu beliau yang namanya Mbah Kiai siapa ini dulu dia juga mengembangkan, tapi sifatnya belum istilahnya belum terkumpulnya sesuatu organisasi secara seperti inilah, secara informalnya seperti itu. Nah itu, nah pada tahun 2001 baru terbentuk kepengurusan secara formalnya, yaitu ketua cabangnya beliau adalah Kiai Haji Anwar Muharram. Nah itu tahun 2001. Karena PDRT berdasarkan itu kan 5 tahun penjabatan. Ini langsung saya teruskan aja ya, nanti biar monggo, ya. Nah, monggo. Dari 2001 setelah 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ini diadakan lagi namanya musyawarah luar biasa, yaitu masa hemat awal sudah berakhir. Di situ tertunjuklah ketua lagi cabang Kabupaten Madiun, yaitu Bapak Sudarto Salim. Nah, dikala Bapak Sudarto Salim jadi ketuanya, di saat itu pengasuh Pagarusa Kabupaten Madiun beliau adalah Gus Tarom. Dikarenakan apa? Karena dari jabat-jabat pendiri pengasuh Pagarusa di Madiun sudah tidak ada. Masih Kiai Masuri, Kiai Abdul Manaf, Mbah Saidi, beliau sudah tidak ada, yang ada tinggal Gus Tarom. Maka kala itulah Gus Tarom selalu menjadi pengasuh Pagarusa Kabupaten Madiun dengan ketuanya Bapak Sudarto Salim. Terus akhirnya di saat masa khidmat Pak Sudarto Salim ini sudah berakhir, yaitu 2000 tadi ya, sebetulnya yaitu Bapak Laminuddin. Jadi era dari 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Pak Laminuddin menjadi ketua. Dari 2010 Pak Laminuddin mengakhiri jabatan sampai 2015, terus akhir terpilih lagi, lalu rapat lagi, yang terpilih Bapak Khoirul Anam hingga sampai 2019 ini. Sebenarnya pada bulan 2 ini nanti akan ada konverjap. Ternyata karena situasi yang tidak memungkinkan, otomatis kita belum melangkah ke sana sambil menunggu instruksi atau nanti surat dari pengurus wilayah. Ya, inilah ceritanya pengembangan mulainya di Pagarusa Madiun. Kalau dilihat sudah banyak ya Kak ya, dan atlet-atlet juga, dari adik-adik generasi muda kayak gitu. Dan sejauh ini prestasi apa saja yang sudah diraih oleh PSN Pagarusa Kabupaten Madiun Pak? Alhamdulillah, kemarin kita juga sudah mengikuti banyaknya event, baik kampin, baik jurda dan sebagainya. Seperti pada tahun 2018 ada jurda di Nganjuk yang diadakan oleh internal Pagarusa wilayah Jawa Timur. Kita juara 2 dan juara 3 kemarin di Nganjuk. Terus ada 2019 kemarin kita juga ada event, yaitu jurda di tambak beras, ya Pagarusa tambak beras Jombang. Kita juara 1, alhamdulillah lolos
terus akhirnya lanjut kita ke Jakarta, akhirnya ke Jurnas kemarin, terus kebetulan di Jurnas di Jakarta kita juara 2, terus akhirnya membawa prestasi dan diapresiasi oleh Gubernur Jawa Timur itu. Jadi prestasinya yaitu alhamdulillah di tingkat-tingkat kejuaraan tersebut, dan alhamdulillah lagi yang barusan kita pencak internasional di Bali yang diadakan yaitu secara terbuka, kampion Bali terbuka secara internasional, kita juara 3 di sana. Itu yang diikuti berapa negara atau ada waktu itu ada dari Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan dari Australia. Alhamdulillah pada bisa madu bisa menjuarai. Nah, itu pada tingkatan tanggal bulan 11 kemarin 2019. ya. Oh, gitu. Barusan. Dan juga alhamdulillah pada perusahaan Madiun kemarin kita membuat suatu pembinaan atau ajang prestasi. Dari sini kita membuat 2 biro, yaitu biro kebudayaan tradisi, yang dimana kita tadi awal cerita tradisi Pagar Nusa tidak boleh dihilangkan, kita pertahankan, yaitu seperti pencador dan sebagainya. Yang kedua yaitu pencak prestasi, alhamdulillah tidak di pencak silatnya, turnamen pencak silat saja. Kemarin kita juga ada yang mengirim dari pelatih atlet kita, yaitu di MMA atau di kickboxing. Iya. Kemarin kita alhamdulillah menjuarai di Bantul Jogja itu juara 2, terus di Jakarta itu juara 3 kemarin, terus ada di Malang, itu di Malang alhamdulillah juara 2, dan insya Allah atlet kami ini sudah masuk karantina, rencananya sudah akan direkrut tingkat nasional atau masuk ke SEA Games nantinya. Tapi seperti itu, dan alhamdulillah di Madiun kita sudah membuatkan ada sasananya, jadi pelatihan khusus atlet. Jadi nanti ya alhamdulillah kemarin kita bisa menelurkan atlet-atlet yang sekian ini. Jadi insya Allah Pak Nusa sudah siap untuk bersaing di kancah prestasi ke depannya nanti. Bagus sekali. Bagus sekali, semangat dari para generasi muda di BSM Pagar Nusa juga patut diacungi jempol. Sebagai salah satu tokoh penting terbentuknya Kabupaten Madiun Kampung Pesilat, apakah ada rencana ke depannya untuk menjadikan Kabupaten Madiun ini menjadi destinasi wisata silat di Indonesia, Pak? Betul, itu sesuai dengan perencanaan awalnya ingin terbentuknya sebuah kampung pesilat, yang dimana kampung pesilat ini jelas sudah menjadikan sebuah ikonnya Kabupaten Madiun. Otomatis kedepannya ini tentunya untuk bisa menarik sebuah wisata yang datang di Madiun. Jadi dengan kita menghilangkan stigmatika atau istilahnya mindset, yang dimana pemahaman bahwa Madiun itu kalau bilang Suro mesti mencekam dan sebagainya. Hitam-hitam. Ya, hitam-hitam. Nah, mulai dari itulah bagaimana merubah mindset tersebut. Kalau kita tidak bisa berpikir secara bersama ke depan demi daerah kita di Kabupaten Madiun, kita tidak akan bisa atau kita tidak akan berhasil. Nah, salah satunya kita membentuk sebuah kampung pesilat, yang dimana kampung pesilat ini pertama akan mengenalkan budaya yang ada di Kabupaten Madiun sebagai pencak silat yang bisa dinikmati dan dilihat oleh masyarakat, bahkan kalau bisa juga sampai mendatangkan dari wisata luar negeri ke Madiun. Seperti itu. Iya. Berarti rencananya sudah berkembang jauh sekali untuk kemajuan daerah kita sendiri. Amin. Ya. Semoga terlaksana dengan baik gitu. Amin. Ya. Ya, mungkin ada pesan dari Bapak untuk para sobat Jawara dan generasi muda Indonesia akan manfaatnya untuk pencak silat. Ya, pesan saya selaku saya juga sebagai insan pencak silat, sebenarnya kita untuk generasi muda yang akan datang, generasi saat ini, kita harus bisa
istilahnya mencintai khasanah budaya kita sendiri. Salah satunya khasanah budaya yang kita cintai yang harus kita lestarikan adalah pencak silat itu sendiri. Maka dari itu generasi muda yang akan datang, yang jelas ya seperti tadi, bagaimana cara bisa melestarikan budaya kita ini tanpa ada gerakan daripada anak-anak muda ke depannya, nanti kita tidak akan bisa maju. Artinya sekarang kan banyaknya pengaruh dari budaya luar dan sebagainya, tanpa menyadari mereka mencintai budaya yang ada di luar, ternyata kita mempunyai budaya yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa menariknya. Ya, jangan sampai kita ini di negara kita sendiri yang mempunyai khasanah budaya pencak silat, tapi malah kita tidak ngerti dengan apa itu namanya pencak silat. Ya, nah, itu sudah kemarin juga didukung dari bapak-bapak yang ada di TNI juga. Sekarang beliaunya ingin mengadopsi sebagai BDM bela diri militer, itu diambil dari pencak silat. Nah itu, mulai dari itu kita harus betul-betul mencintai pencak silat ini sebagai khasanah warisan dari nenek moyang kita. Dengan begitu kita tetap ada dan lestari di kawasan di sekitaran masyarakat. Betul, jelas seperti tetap itu. Maju terus. Ya, tetap harus maju terus, pertahankan, jangan sampai warisan ini hilang begitu saja. Iya, itu yang penting. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan berbincang-bincang ini. Semoga bisa atau dapat bermanfaat bagi sobat para jawara dan masyarakat Indonesia. Ya. Sukses selalu untuk PSN Indonesia. Amin, amin ya. Ya. Baik sobat jawara, demikian wawancara Warta Jawara dengan Bapak Ahmad Sukarman selaku Ketua Harian PSNU Baganusa Kabupaten Madiun. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Terima kasih Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan,